kita masukkan ke dalam air, semuanya nyelup Pak. Semua tangan dan bahan kita nyelup ke air. Kemudian teknik meremasnya tidak dihancurkan Bapak nggih. Teknik meremasnya tidak dihancurkan, tapi ditekan nggih. Bisa bersali ke sini ya. Ini tangan kiri menekan yang bogol-bogol tadi ya. Kemudian tangan kanannya kita sapu ke kiri Pak. Begitu nyapu sambil ke sini kita tekan pakai ini bantalan. Ini tidak dihancurkan ya. Kita menekan pakai bantalan, ini begini disapu ke kiri Pak. Sapu ke kiri bantalan, kemudian ini balik ke sini. Karena apa? Ini kita melepas elisitor yang ada di tepi-tepi bahan ini. Masuk akal badan? Masuk akal. Kita tekan begini ya. Kita tekan begini terus sampai nanti ada larutan yang dinamakan elisitor biosaka yang homogen ya. Apa kelambikan banter? Ini meremasnya idealnya 15 sampai 20 menit Bapak, tergantung penjenengan ya. Ya. Oh, ini tadi masih ada ya, Iman ini belum katut sebentar. Dan ini Bapak tidak boleh berganti orang ya. Kalau sing remet Pak Haryadi semua atau Mbak Harno harus dilanjutkan sampai dengan selesai ya. Ini sambil kiri membalik begini ya Pak ya. Harus putar. Ya. Harus putar-putar. Ya. Lebih hilangnya gambarnya ini. Apa Pak? Gambarnya warna. Bonggolnya dipegang terus ya? Iya, dipukul biar tidak merucut Bapak. Nah, setiap kita meremas ke menyapu ke kiri, ini sambil mengumpulkan daun-daun yang merucut. Biar semuanya ikut larut ya. Jangan lepas-lepas. Ini elisitornya ada di tepi-tepi Pak. Elisitor dari bahan-bahan itu ada di tepi-tepi, makanya apa? Yang kita cari itu yang sehat-sehat ya. Nah ini Pak, penjenengan ini meremasnya dengan cara yang benar, efeknya badannya sehat Pak. Olahraga, iya. Saya harus enjoy, harus relax. Dan saya sarankan ini diramu itu banyak orang Pak, jangan sendiri. Karena apa? Energi positifnya dari teman-teman itu akan berpengaruh. Iya. Undang semua kalau buat. Iya. Jadi harus banyak teman ya. Iya harus banyak teman, jangan sendiri-sendiri. Energinya Ya. tertarik. Ya. Terus yang enak kesubuhan. Ya, ini untuk mengeluarkan elisitor yang ada di tepi-tepi bahan. Makanya elisitornya harus yang positif. Kalau penjenengan nyarinya yang ada uletnya, nanti yang disemprot kena ulet. Ya, mengundang. Dan ini kalau ngerebasnya bagus Ibu, efeknya penjenengan jadi haus. Nggak boleh berhenti dan nggak boleh diganti orang. Misalnya kok aku pegel dong gantian nggak boleh. Itu nggak jadi. Ya. Harus diimpet ya. Harus diimpet ya. Dan ngantek lemes 15 Ya. Satu lagi Bapak, ini mencari rumputnya harus siang hari nggih. Mohon perhatian. Jam-jam segini nih Pak, terik matahari semakin bagus. Jangan mencari rumput habis hujan atau pas hujan. Karena semuanya akan terlihat seger dan hama-hama itu biasanya turun, kita nggak tahu ya. Jam-jam segini terik, ya itu kita disarankan untuk mencari rumput. Ya. Rumputnya apa saja, bebas. Rumput lebih bagus daripada daun. Rumput liar lebih bagus. Tumbuhan paku Bu, yang nempel di tembok, itu juga bagus. Ya. Semua tumbuh-tumbuhan yang Kalau penjenengan pakai perasaan ngeremesnya itu kayak kita meres santan sudah nggak ada keluar. Iya, iya. Seperti meres santan sudah tidak keluar apa-apanya Pak, gitu Pak ya. Lebih baik berkelompok Bu, jadi energinya terserap ya. Nek jenengan kayak gini sambil solawatan bagus. Jenengan gres solo kayak gini nggak bakal jadi Bu. Jenengan nggak percaya biasa kan nggak bakalan jadi. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan happy, kan relax. Kelingan utang ini ya. Kelingan utang ya. Utang aja sahur. kewajiban. Intinya kita berpikir positif, relax dan enjoy ya. Oh iya Bapak-bapak, untuk aplikasi ini sangat mengirit pupuk kimia ya Bapak ya. Bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia sampai 50%, bahkan 90% ya. Tekniknya, ini setelah penjaringan 1 minggu tanam Pak, nanti disemprot. Kemudian jarak 10 hari disemprot lagi dengan dosis
TDS 40 mili, ya. Per tangki. Sistemnya ngabut. Mbah Yoso itu sudah punya stik 3 meter, Pak. 397 sudah ada kenaikan tadi TDS awal 279 ya. Minimal kita harus 200 ppm naiknya ya. Kalau tadi 279 berarti harus 479 ya. 200 sih apa? Itu kudu tambah. Harus tambahnya 200 ya. Misalnya awalnya kalau pakai isi ulang itu nggak ada 100 Pak. Ya, airnya bagus ya. Info lagi pakai air hujan Pak. Tapi air hujannya itu setelah 4 jam, terus-terusnya selama 4 jam ditampung di halaman. Lebih bagus. Lebih bagus. Pakai ember yang tinggi. Didiamkannya Iya. berapa? Didiamkannya berapa? Besok dipakai nggak Bapak? Langsung Ya. dipakai. Terus ini Bapak kalau penyemprotan penjenengan kelompok nanti kuning, besok disemprot lagi Pak. Insya Allah balik hijau lagi ya. Disemprot lagi dengan dosis sama atau ditambah. Terus sistemnya lebih ngabut. Dan untuk nyemprotnya pagi, siang, sore boleh. Paling efektif jam 3 sore ya. Ya karena arah anginnya akan banyak ya. Arah angin jam 3 sore itu sangat mendukung untuk sistem penyemprotan yang ngabut ya. Untuk delay, kacang-kacangan cukup 30 mili, hortikultura 10 sampai 15 mili. Berarti yang 40 mili untuk padi. Padi paling banyak itu, tapi untuk padi jagung 40 mili saja ya. Jangan overdosis Bapak. Iya. Saya bisa ngomong karena Pak, saya belajar Pak. Untung aja dulu saya jadi petani Pak, anaknya petani, saya tandur, ngerabuk, merawat, matur, ngerobek tikus bisa Pak. Dulu waktu kecil Pak. Sekarang enggak. Oh sudah. Ketiran aku Pak. Coba deh diukur berapa lagi? 400 lebih. Oh, lebih. 455. Itu kan sudah hampir naik 200. 279. 279. Ya, TDS-nya 279. Ini alat ini cukup murah Pak, dibeli di online tuh cuma 50.000 ya, sampai 70.000. Ngetek aja TDS meter ya. Iso tuku ning ngerti jenenge. Pakai jam. Nanti kalau habis dibawa ke tukang jam ya. Ini Bu Is harus bisa ini. Ya, siap Bu. Nanti sampai rumah disaring lagi pakai tisu. Bisa nanti sore aja penjelasan semprotkan bisa Pak. Karena ini sehat, bahannya sehat. Kemudian Berapa jam dari permasalahan? nggak ada minimal langsung semprot. Untuk padi kan ini sudah umur 1 bulan. Enggak masalah Pak. Padi itu Pak aplikasinya selama sampai 1 musim itu 6 sampai 7 kali Pak. Interval waktu 1 minggu sampai 10. Pupuk yang lain mampu nggak? Tidak pakai Untuk saran saya untuk apa namanya masih memakai 50% aja. Tempatnya Mbah Yoso itu langsung 50% pengurangan pupuk kimia. Jumlah anak kali itu yang pakai biosaka 18 sampai 29 30. Tapi yang tidak disemprot biosaka cuma 11 sampai 18. Ada di YouTube saya itu. Berarti 10 sampai 15 Pak. Airnya 3 sampai 5 liter dalam satu genggaman rumput, minimal 5 jenis rumputnya ya. Bapak kalau mau izin, ini boleh. justru lebih bagus Pak. 30 jenis nggak apa-apa, tidak cakap. Yang penting sehat semua. Ini tidak boleh di blender ya, tidak boleh di blender, tidak boleh pakai mesin, harus pakai tangan. Jadi ciri-cirinya apa? Ini seperti minyak Pak, sudah seperti minyak. Kemudian ada berendung-berendungnya, ya ada berendung-berendungnya ini. Terus ini sudah nggak ada yang keluar Pak. Ini sudah seperti kalau kita meremas apa namanya ampas, itu sudah makrut gitu ya. Oke, kita ukur, kita saring ya. Terkait dengan inovasi biosaka, kami dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo sudah kami perintahkan kepada seluruh jajaran penyuluh pertanian untuk melatih petani membuat biosaka, kemudian untuk bisa melakukan demplot atau praktek di masing-masing lahan pada peserta pelatihan biosaka ini, sehingga harapan kami ini merupakan satu solusi bagi petani untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia dan sekaligus untuk bisa meningkatkan profitas tanaman padi maupun tanaman yang lain
untuk dapat meningkatkan kualitas panen maupun hasil panen kita. Semoga inovasi ini bisa meningkatkan kesejahteraan para petani, dan kami dukung terhadap upaya untuk memasifkan penggunaan biosaka di Indonesia. Sukses selalu. Penyemprotan dengan biosaka cukup dikabut-kabut dan jaraknya agak tinggi saja. Hasilnya nanti kita lihat setiap 10-15 hari sekali perlakuan. Jadi yang diperbaiki dengan biosaka ini adalah tanamannya, akarnya, sel-sel ujung akarnya yang diperbaiki dengan biosaka ini. Ini bukan memperbaiki input pupuk kimianya, tidak, tapi memperbaiki pertanamannya sehingga kena signaling lebih responsif karena dikasih elisitor ini. Jadi ini bukan pupuk, bukan pestisida, tetapi elisitor yang berperan memberikan signaling kepada sel-sel yang ada di ujung akar sehingga bisa memilih dan makan hara-hara yang dibutuhkan secara baik. Dan dampaknya, satu, manfaatnya memperbaiki kesuburan lahan. Yang kedua, efisien penggunaan pupuk, tadi dijelaskan 10%, 30 sampai 50%. Efisien biaya. Yang berikutnya, hama penyakit terhindar atau berkurang. Yang keempat, udah diuji dan diukur, demplot, ubinan, produksinya lebih tinggi dibanding perlakuan biasa. Nah, itu yang terjadi dan silakan dicoba saja. Pak Menteri selalu berpesan pada saya, seluruh penyuluh, kadis, dan petani harus selalu berinovasi, mencari inspirasi kreatif untuk meningkatkan produksi sehingga hari esok lebih baik daripada sekarang. Tugas saya adalah mempertahankan swasembada beras dan mengejar swasembada jagung. Dikasih waktu tahun depan harus swasembada jagung, dan ini challenge bagi kita semua petani. Mohon dukungannya semua. Dengan teknologi ini insya Allah saya optimis tercapai ini. Luar biasa, pangan Indonesia kuat. Apalagi gini, dari awal saya memang sudah optimis kalau biosaka, juga saya sudah katakan bahwa itu adalah hadiah untuk seluruh petani Indonesia, bukan milik saya. Saya yakin setiap petani bisa membuat biosaka, ya. Tapi mau atau tidak, percaya atau tidak. Saya senang sekali karena saya mendapat hasil penelitian Mas Agus di daerah ini. Ini di belakang kita itu adalah jagung yang pakai biosaka dan tanpa menggunakan NPK. Yang baru saya dapat informasi, kalau kita hanya melihat ketinggian yang mudah sekali dilihat, tapi pengukuran dari Mas Agus ini dibuktikan katanya bahwa lebar daunnya itu yang biasanya 7 bisa jadi 9 cm. Sehingga dengan pernyataan ini sebenarnya begitu daunnya lebar, kita tahu proses fotosintesisnya akan jauh lebih bagus, dan proses fotosintesis jauh lebih bagus tentu produknya akan naik. Tapi ini perlu dicatat, ini tidak menggunakan NPK dan hanya menggunakan kompos. This is really amazing. Biosaka, yes.